Halo, Assalamualaikum semuanya, selamat siang. Izinkan kami memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu kelompok 1. Yang pertama ada Haziza Putri Nabila, dan yang kedua ada Anggit Triwahyuni, dan yang ketiga ada Tesi Yuliani, dan yang keempat ada Resma Nurhidayani, dan yang terakhir ada Loedia Melisa Hai. Nah, di kelompok 1 ini kami ditugaskan untuk menjelaskan tentang bahasa pemrograman Python. Pengertian dari bahasa pemrograman Python. Python adalah bahasa pemrograman tujuannya umum yang ditafsirkan tingkat tinggi, yang mana dibuat oleh Guido van Rossum dan pertama kali dirilis pada tahun 1991. Nah, filosofi desain Python menekankan keterbacaan kode dengan penggunaan spasi putih yang signifikan. Konstruksi bahasanya dan pendekatan berorientasi objek bertujuan untuk membantu pemrograman menulis kode yang jelas dan logis untuk proyek skala kecil dan besar. Python diketik secara dinamis dan pengumpulan sampah ini mendukung beberapa paradigma pemrograman termasuk pemrograman terstruktur, terutama prosedural, berorientasi objek dan fungsional. Python sering dideskripsikan sebagai bahasa, termasuk baterai, karena perpustakaan standar yang komprehensif. Python dibuat pada akhir 1980-an sebagai penerus bahasa ABC. Python 2.0 dirilis pada tahun 2000 memperkenalkan fitur-fitur seperti pemahaman daftar dan sistem pengumpulan sampah dengan perhitungan referensi. Lalu ada Python 3.0 dirilis pada tahun 2008 adalah versi utama dari bahasa yang tidak sepenuhnya kompatibel dengan versi sebelumnya. Dan banyak kode Python 2 yang tidak berjalan tanpa modifikasi pada Python 3. Penerjemah Python tersedia untuk banyak sistem operasi. Komunitas programan global mengembangkan dan memelihara CPython, implementasi referensi yang bebas bersumber terbuka. Sebuah organisasi nirlaba, Python Software Foundation, mengelola dan mengarahkan sumber daya untuk pengembangan Python dan CPython. Nah, tadi kan sudah dijelasin sedikit nih sejarah tentang Python. Sekarang kita masuk ke daftar pertanyaan. Yang pertama ada bentuk editor teks yang mana akan dijelaskan oleh teman kita yaitu Haziza Putri Nabila. Dan yang kedua ada deklarasi, A. variabel konstanta, C. tipe data, dan D. fungsi yang mana akan dijelaskan oleh Anggit Triwahyuni. Dan yang ketiga ada statement, A. contoh statement dan penjelasannya, B. contoh pemrograman Hello World, yang mana akan dijelaskan oleh teman kita Resma Nurhidayani. Dan yang keempat ada aturan leksikal, A. komentar, B. identifier, dan C. keyword yang mana akan dijelaskan oleh teman kita oleh Tesi Yuliani. Dan yang kelima pembuatan aplikasi untuk apa, dan ini akan dijelaskan oleh Loedia Melisa Hai. Bentuk editor teks. Yang pertama ada Jupyter. Jupyter adalah IDE open source yang hadir dengan banyak fitur canggih. Ini sebenarnya aplikasi berbasis web yang mendukung lebih dari 40 bahasa pemrograman. Jupyter memungkinkanmu untuk menambahkan komponen HTML dari gambar ke video. Jika kamu ingin berkarir di bidang data science, Jupyter dapat banyak membantu. Kamu bisa melakukan pembersihan data, transformasi data, simulasi numerik, pemodelan statistik, visualisasi data, banyak fungsi lainnya dengan Jupyter. Kamu bahkan dapat menggunakan Jupyter IDE untuk membuat dan berbagai dokumen dengan kode langsung, persamaan, teks, dan visual. Meskipun instalasinya sedikit rumit, ini memberikan output interaktif dan membuat seluruh pengembangan lebih lancar. Yang kedua yaitu PyCharm. PyCharm adalah salah satu IDE open source terbaik untuk bahasa Python. Jika kamu adalah pengembang individu atau pemula, IDE ini sangat cocok untukmu. Muncul dalam beberapa opsi lisensi, dari open source ke versi berbayar. Kamu bisa memilih lisensi apapun sesuai kebutuhan. PyCharm adalah paket fitur IDE yang mendukung bahasa Python dari setiap aspek. Muncul dengan fitur seperti penyelesaian kode berkualitas tinggi, debugger canggih, inspeksi kode, dan lain-lain. PyCharm juga mendukung pemrograman web dan kode yang ditulis dalam SQL
dan bahasa terkait database lainnya. PyCharm bahkan memungkinkanmu untuk memperluas fungsinya menggunakan plugin eksternal. Jika kamu sedang mengerjakan proyek besar atau hanya ingin tetap aman, kamu bisa menggunakan integrasi sistem kontrol versi kapan saja. Yang ketiga yaitu Redo. Jika kamu mencari IDE yang ringan dan intuitif untuk pengembangan Python, Redo IDE sangat baik untukmu. Ini adalah IDE open source yang memungkinkanmu untuk menyesuaikannya dengan berbagai cara. Ini memiliki navigator file visual intuitif yang memungkinkan pengembang dengan mudah menemukan apapun yang mereka cari. Berbicara tentang fitur, itu termasuk penyorotan sintaksis, autocomplete, dan dukungan IPython. Redo ditemukan sangat berguna dalam machine learning atau proyek data science. Redo memiliki bagian khusus untuk tutorial yang dapat digunakan pemula untuk memulai dengan Python. Berikutnya yaitu yang keempat, Visual Studio Code. Visual Studio Code adalah editor teks yang sangat bagus, memiliki beberapa fitur yang sangat hebat. Jika kamu mengerjakan proyek kecil, kamu dapat mempertimbangkan untuk menggunakannya dengan antarmuka pengguna yang bagus. Visual Studio dilengkapi dengan beberapa fitur yang bermanfaat seperti penyorotan sintaks dan fungsi autocomplete. Ini didukung oleh teknologi IntelliSense yang membuat penyelesaian kode sangat cepat. Meskipun perusahaan mengklaim ringan dan super cepat, ia memiliki waktu peluncuran lebih lama daripada yang lain. Yang kelima yaitu Spyder. Spyder juga merupakan IDE yang bagus untuk pengembangan Python. Itu datang dengan lingkungan pengembangan yang mudah digunakan dan intuitif. Ia menawarkan semua alat penting seperti pengeditan lanjutan, analisis kode, penyelesaian kode otomatis, fungsi dubbing, dan pembuatan profil. Kamu bahkan bisa memperluas fitur-fiturnya lebih jauh melalui sistem plugin dan API. Jika kamu seorang penggemar data, Spyder membawa beberapa fitur hebat untukmu. Ini dapat digunakan untuk eksplorasi data, eksekusi interaktif, inspeksi mendalam, dan visualisasi paket yang indah. Baik, kita masuk ke pertanyaan yang kedua, yaitu deklarasi. A. Variabel pada Python. Variabel adalah lokasi memori yang disediakan untuk menyimpan nilai-nilai. Ketika sedang membuat sebuah variabel, kita memesan beberapa ruang di memori. Variabel menyimpan data yang dilakukan selama program dieksekusi, yang nantinya isi dari variabel tersebut dapat diubah oleh operasi-operasi tertentu pada program yang menggunakan variabel. Variabel dapat menyimpan berbagai macam tipe data. Di dalam pemrograman Python, variabel mempunyai sifat yang dinamis. Artinya, variabel Python tidak perlu dideklarasikan tipe data, dan tertentu pada variabel Python dapat diubah saat pemrograman dijalankan. Adapun aturan penulisan variabel pada Python. Yang pertama, karakter pertama harus berupa huruf atau garis bawah atau underscore, dan yang kedua, karakter selanjutnya dapat berupa huruf, garis bawah atau underscore atau angka, dan yang ketiga, karakter pada nama variabel bersifat sensitif. Case sensitif artinya huruf kecil dan huruf besar dibedakan. Sebagai contoh, variabel nama depan dengan D huruf kapital dan nama depan dengan D huruf kecil adalah variabel yang berbeda. Lalu, untuk memulai membuat variabel di Python, caranya yaitu cukup menuliskan variabel lalu mengisinya dengan sesuatu nilai dengan cara menambahkan tanda sama dengan diikuti dengan nilai yang ingin dimasukkan. Baik, adapun contoh penggunaan variabel Python. Yang pertama ada proses memasukkan data ke dalam variabel, dan yang kedua ada nilai dan tipe dalam variabel dapat diubah. Lalu contoh variabel lainnya. Baik, kita masuk ke B, tipe data pada Python. Tipe data pada Python. Tipe data adalah suatu media atau memori pada komputer yang digunakan untuk menampung informasi. Tipe data pada Python biasanya digunakan untuk menentukan jenis nilai yang dapat ditampung oleh suatu variabel. Umumnya telah menyediakan tipe-tipe data yang sederhana, simple, maupun yang terstruktur. Python sendiri mempunyai tipe data yang cukup unik bila kita bandingkan dengan bahasa pemrograman yang lain.
Baik, tipe data pada Python yang pertama ada boolean. Boolean adalah tipe data yang hanya mempunyai dua kemungkinan, yaitu true dan false. Biasanya digunakan untuk operasi logika dengan ungkapan and, are, atau not. Lalu yang kedua ada string. String adalah tipe data bentukan yang merupakan deretan karakter yang membentuk satu kata atau satu kalimat, yang biasanya diapit oleh dua tanda kutip. Tipe data yang menerima kumpulan karakter, huruf, angka, simbol. Tipe data ini tidak bisa dilakukan proses aritmatika. Lalu yang ketiga ada integer. Integer tipe data ini menerima angka dan bisa dilakukan proses aritmatika. Tipe data ini adalah tipe data bilangan bulat, yaitu bilangan atau angka yang tidak memiliki titik desimal atau pecahan. Contohnya yaitu 25 atau 1209. Lalu yang keempat ada float. Float adalah tipe data yang menyatakan bilangan yang mempunyai koma. Contohnya yaitu 3,14 atau 0,99. Lalu yang kelima ada heksadesimal. Heksadesimal adalah tipe data yang menyatakan bilangan dalam format heksa, yaitu contohnya 9A atau 1D3. Nah, yang keenam ada kompleks. Kompleks adalah tipe data yang menyatakan pasangan angka real dan imajiner. Contohnya 1 ditambah 5J. Lalu yang ketujuh ada list. List adalah data untayan yang menyimpan berbagai tipe data dan isinya bisa diubah-ubah. Contohnya seperti pada tabel tersebut. Lalu ada yang kedelapan ada tuple. Tuple adalah tipe data untayan yang menyimpan berbagai tipe data tapi isinya tidak bisa diubah. Contohnya pada tabel tersebut. Lalu yang kesembilan ada dictionary. Dictionary adalah data untayan yang menyimpan berbagai tipe data berupa pasangan, petunjuk, dan nilai. Contohnya pada tabel tersebut. C. Fungsi pada Python. Fungsi adalah blok kode terorganisir dan dapat digunakan kembali yang digunakan untuk melakukan sebuah tindakan atau action. Fungsi memberikan modularitas yang lebih baik untuk aplikasi dan tingkat penggunaan kode yang tinggi. Mendefinisikan fungsi Python. Fungsi untuk menyediakan fungsionalitas yang dibutuhkan. Berikut adalah aturan sederhana untuk mendefinisikan fungsi dengan Python. Yang pertama, fungsi blok dimulai dengan def, kata kunci diikuti oleh nama fungsi dan tanda kurung. Dan yang kedua, setiap parameter masukan atau argumen harus ditempatkan di dalam tanda kurung ini. Juga dapat menentukan parameter di dalam tanda kurung ini. Dan yang ketiga, pernyataan pertama dari sebuah fungsi dapat berupa pernyataan opsional, string, dokumentasi fungsi, dan docstring. Blok kode dalam setiap fungsi dimulai dengan tanda titik 2 dan identasi. Dan yang empat, pernyataan kembali, ekspresi. Keluar dari sebuah fungsi secara opsional menyampaikan kembali ekspresi ke pemanggil. Pernyataan pengembalian tanpa argumen sama dengan return none. Nah, sekarang masuk di D, konstata pada Python. Konstata adalah tipe dari variabel yang nilainya tidak dapat diubah. Konstanta sangat berguna sebagai wadah yang dapat menyimpan informasi yang tidak dapat diubah. Menetapkan nilai ke dalam konstanta. Pada Python, konstanta biasanya dideklarasikan dan ditetapkan pada sebuah modul. Di sini modul adalah file baru yang berisi variabel, fungsi, dan nilai lainnya yang dapat diimpor ke dalam file utama. Di dalam modul konstanta ditulis dengan huruf kapital dan underscore untuk memisahkan kata. Baik, selanjutnya mendeklarasikan dan menetapkan nilai ke dalam konstanta. Yang pertama, kita harus membuat sebuah file bernama konstanta py dan masukkan kode berikut pada tabel. Dan yang kedua, buatlah sebuah file bernama main.py dan masukkan kode pada tabel. Ketika sedang menjalankan program tersebut, outputnya akan seperti berikut, yaitu 3,14 dan 9,8. Pada program di atas, kita telah membuat sebuah file modul bernama konstanta py. Kemudian, kita telah menetapkan nilai konstanta ke dalam variabel pi dan gravitasi. Setelah itu, kita telah membuat file bernama main.py dan mengimport modul konstanta. Terakhir, kita menampilkan nilai dari konstanta. Yang ketiga yaitu statement Python. Statement adalah sebuah instruksi atau kalimat perintah yang akan dieksekusi oleh komputer. Penulisan satu statement tidak diakhiri dengan tanda titik koma. Sedangkan, bila kita ingin menulis lebih dari satu statement dalam satu barisan, maka kita harus memisahkannya dengan titik koma. Statement pada Python
merupakan semua barisan perintah yang dieksekusi dengan Python. Contohnya, A, tanda kutip, Muzani, tanda kutip. A adalah statemen penugasan dengan nilai di dalamnya Muzani, dengan tanda kutip. Selainnya, statemen penugasan ada juga statemen pengecekan atau IF dan perulangan FOR dan lain-lain. Ini adalah contoh penggunaan kondisi if pada Python. Kondisi if adalah kondisi yang akan dieksekusi oleh pemrograman jika bernilai benar atau true. Nilai sama dengan 9. Jika kondisi benar atau true, maka pemrograman akan mengeksekusi perintah di bawahnya. If nilai lebih besar dari 7. Print 9 lebih besar dari angka 7. Kondisi benar dieksekusi. Jika kondisi salah atau false, maka pemrograman tidak akan mengeksekusi perintah di bawahnya. If nilai lebih besar dari 10. Print 9 lebih besar dari angka 10. Kondisi salah maka tidak tereksekusi. Selanjutnya yaitu kondisi if-else. Pengambilan keputusan atau kondisi if-else tidak hanya digunakan untuk menentukan tindakan apa yang akan diambil sesuai dengan kondisi, tetapi juga digunakan untuk menentukan tindakan apa yang akan diambil atau dijalankan jika kondisi tidak sesuai. Bisa dilihat di sini contoh penggunaan kondisi if-else pada Python. Kondisi if-else adalah jika kondisi bernilai true, maka akan dieksekusi pada if. Tetapi jika bernilai false, maka akan dieksekusi kode pass else. Nilai sama dengan D. Jika pernyataan pada if bernilai true, maka if akan dieksekusi. Tetapi jika false, kode pada else yang akan dieksekusi if nilai lebih besar dari 7. Print selamat Anda lulus. Else print maaf Anda tidak lulus. Selanjutnya yaitu kondisi elif atau kondisi if-elif merupakan lanjutan atau percabangan logika dari kondisi if. Ini adalah contoh penggunaan kondisi elif pada Python. Contoh penggunaan kondisi elif hari ini sama dengan tanda kutip minggu tanda kutip. If hari 2 tanda kutip Senin tanda kutip. Dan seperti itu. Contoh statemen yaitu var sama dengan 1, 2, statemen untuk membuat variabel X, print hello world, statemen untuk menampilkan teks sebelayar. Tentang aturan leksikal, yang pertama yaitu komentar, yaitu teks kumpulan karakter yang diabaikan oleh compile berguna untuk memberi catatan mengenai bagian program tertentu sebagai referensi baik bagian programmer itu sendiri maupun orang lain yang membaca kode program tersebut. Pada bahasa Pascal, teks yang berada di antara kurung kurawal pembuka dan kurung kurawal tutup akan dianggap sebagai komentar. Selain itu, dapat pula menggunakan tanda atau sebagai pembuka komentar dan tanda bintang sebagai penutup. Contoh pada bahasa C, teks yang berada di antara tanda garis miring bintang dan tanda bintang garis miring akan dianggap sebagai komentar. Dan untuk teks yang ada setelah tanda garis miring juga akan dianggap komentar yang satu baris. Berikut adalah contoh penggunaan komentar pada bahasa C. Adapun yang kedua yaitu yang B, identifier merupakan kumpulan karakter yang digunakan sebagai penanda untuk nama variabel, nama tipe data, fungsi, prosedur, dan sebagainya. Aturan penulis identifier yaitu suatu identifier harus diawali oleh karakter non angka sebagai berikut, yaitu A kecil sampai Z kecil dan A besar sampai Z besar. Selanjutnya boleh menggunakan karakter angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 maupun karakter non angka tersebut di atas, namun tidak boleh menggunakan karakter khusus atau spesial seperti
tambah kurang bintang garis miring tanda tanya tanda seru dan juga kurawal dan sebagainya. Adapun yang terakhir yaitu keyword atau reserved word merupakan kata-kata yang telah ada atau didefinisikan oleh bahasa pemrograman yang bersangkutan. Kata-kata tersebut telah memiliki definisi yang sudah tetap dan tidak dapat diubah karena telah memiliki definisi tertentu. Maka kata-kata ini tidak dapat digunakan sebagai identifier pada bahasa C. Python digunakan untuk pembuatan aplikasi sebagai berikut. Yang pertama, aplikasi berbasis website, yaitu YouTube, Dropbox, Discord, Spotify, dan Pinterest. Yang kedua, untuk aplikasi desktop, yaitu Dropbox Client, Blender, dan Between. Dan yang ketiga, aplikasi game, yaitu Betterplay 2, Bridge Commando, Civilization IV, Journey to Dawn, The Series 4, Mount Blade, Pirates of Caribbean Original, dan Wands of Tanks. Itulah materi yang dapat kelompok 1 sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.